الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Baik, kita langsung to the point saja. Persiapan yang harus dipersiapkan oleh anak muda, pemuda khususnya, dan kita semua orang-orang yang sudah di atas umur 40 tahun adalah berikut ini. Satu, ya sebentar Bapak Ibu, ini saya menyampaikan kata akhir zaman. Semua ada dengar kajian akhir zaman belum dia? Hah? Yang udah ya udah, yang belum berarti belum. Selintas saya katakan, saya ingatkan bahwa saya pernah bermulazamah dengan seorang syekh ahli hadis dunia bernama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Sudani dari Sudan pada tahun 2012. Saat itu usia beliau baru 64 tahun. Beliau satu di antara ulama ahli hadis terkenal, 40 ulama ahli hadis yang paling terkenal di dunia, salah satunya adalah beliau. Kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau dari A sampai Z, mulai dari subuh sampai jam 10 malam. Istirahat kami hanya sholat dan makan. Kalau bahasa orang Padang, Pak sampai baraso ikut. Saking lamanya duduk di depan syekh ini, kami menghabiskan waktu 2 bulan full tanpa istirahat. Dalam artian tidak ada waktu hari libur, subuh sampai jam 10 malam. Dari 250 peserta seluruh Indonesia, para da'i, ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang hadir, berakhir hanya tersisa lebih kurang 35 orang, berguguran banyak. Alhamdulillah saya termasuk yang mampu bertahan sampai akhir. Ketika topik kami masuk ke dalam kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis fitnah di akhir zaman, saya bertanya kepada beliau, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang kondisi-kondisi akhir zaman nanti begini dari Rasulullah, hampir kita temukan yang disampaikan dalam hadis itu ada di zaman ini. Maka kita beranikan diri bertanya pada Syekh, ya Syekh, hadhil ahadith, hadithul fitan fi hadzal kitab min hadzal bab ka'annaha waqi'ah fi zamanina hadha, hal sahih anna hadhil ahadith taqa'u fi zamanina atau fi zamanin akhar allati sayati. Artinya adalah Syekh, hadis-hadis yang sekarang kita bedah, ada hadis dari kitab Al-Fitan ini sepertinya banyak kejadian di zaman kita. Wahai Syekh, hadis-hadis fitnah ini kejadiannya persis seperti di zaman kita. Apakah zaman ini yang dimaksud oleh Rasulullah dengan akhir zaman, atau ada nanti zaman lagi yang akan datang? Maka jawaban beliau adalah, laula zamanuna nahnu hadza famata. Kalau bukan zaman ini, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, maka akhir zaman yang mana lagi? Inilah akhir zaman, kata beliau. Ini Bapak Ibu harus meyakini bahwa yang menyampaikan ini bukanlah ustadz abal-abalan, bukan buya kaleng-kalengan, tetapi syekh dunia, ahli dan pakar hadis, di mana kutubut tis'ah sudah dalam kepalanya semua. Syarah dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam turas, seluruhnya dalam kepalanya, dan dia mampu mengungkapkan dengan terang benderang. Dan beliau mengatakan, inilah zaman yang disebut dengan akhir zaman. Apakah engkau tidak lihat, kata beliau, pernah tidak salju turun di negeri Arab kecuali hanya zaman ini?
Kedua, pernahkah engkau perhatikan yang dimaksud oleh Nabi bila datang zaman di mana Arab menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit? Berarti pertanda antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kecuali zaman ini, di zaman inilah orang Arab kaya, di zaman inilah Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Banyak beliau jelaskan ini dan itu. Maka dengan ini kami juga akhirnya yakin percaya bahawa yang dimaksud di akhir zaman itu adalah zaman kita. Hanya saja beliau memberikan rambu-rambu, tapi tidak boleh menentukan waktu, tanggal, bulan, tahun. Ini bukan urusan kita. Tugas kita hanya mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Hanya itu tugas kita. Kuat hati saya mengatakan, iya, di zaman kita ini Bapak Ibu, di zaman kita ini tak lama lagi, tak lama lagi, tak lama lagi. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap kokohkan imanmu. Yang pertama, ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Nah, ini dia. A. Jangan belajar melalui YouTube. B. Jangan belajar sendirian baca kitab, beresiko. C. Kalau begitu, cari ulama-ulama Rabbani yang lurus. Rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain sangat benci dari ulama itu. Cirinya bagaimana, wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Siapa ulama ini? Paling pucuk tertingginya adalah Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama Rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orangnya di Pekumbuh, Ustaz? Ke Pekumbuh pula. Boleh tinggal di Pekumbuh, tetap di Pekumbuh. Siapa orangnya di Pekanbaru, Ustaz? Masya Allah, nggak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu sebab-sebab ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat. Ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran.
jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Tuh. Lalu belajarlah tentang akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua, yang mesti dipersiapkan, ini secara merata loh ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnat setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar ke masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid, kecuali musafir. Sholat ke masjid, dan pastikan di masjid azan orang awalnya di masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, nggak ada cerita masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah. Setelah itu berdoa. Pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Kerjakan amalan sunnah yang rutin dikerjakan. Ini paket kedua, persiapan paket kedua. Perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunnah sholat, baru amalan sunnah puasa, amalan sunnah baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa. Nyinyirlah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal Pak, selesai doa, berdoa. Selesai tahajud, berdoa. Selesai tahiyatul masjid, berdoa. Selesai sholat sunat wudu, berdoa. Selesai sunat hajat, berdoa. Selesai puasa sunat, kita berbuka, berdoa. Selesai bersedekah, berdoa. Selesai kita zikir pagi petang, berdoa. Selesai baca Quran, berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa. Persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang bersembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini. Ya Allah, begitu minta pada Allah dengan doa. Terus apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati, Pak. Tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau, panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil. Kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak-anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya, bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disogok dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Ambo yo, kalau Imam Mahdi kedua baru percaya. Kalau Imam Mahdi lah biarlah mesudang semua dia ikut ini. Api lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok dan setan, Pak. Setan orang dan setan jin. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat. Setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat? Persiapan keempat. Jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kena angin seketek masuk angin.
Kerana hujan sekitar influenza, damam. Bisu sekitar nak bisa ke musajid. Banyak musajid, kane panau. Apa lu buat ni kane panau nak musajid? Jarak rumahnya dari musajid 75 meternya. Abang dah ada tu. Kenapa nak jalan? Astaghfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, janganlah. Kalau perlu maraton, niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas, karena angin langsung mimisan. Karena angin mimisan, lapah bana tu badan. Apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, buang leh, langsung terjamah ya. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya-Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Janganlah bersentok lah merokok tu lah. Jangan lihatlah bantu dia lah buruk. Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak, dado rusak, pitih tak buat, saku tak buat, bukan saya buat. Sementara misi isu dia baru disuruh lari 100 meter larinya. Apa yang terjadi Pak? Puji. Sampai di sini koma. Tidak pantas, tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Mohamad. Baru umurnya gini Pak, 94 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 94 tahun tu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Mohamad tu membungkuk? Tagak lurus kan? Suaranya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jernih Pak. Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu? Berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang meneku gayanya. Ayo. Tak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah. Harus seperti itu. Dada di depan, paruh harus kapi, paci kudu. Hiya, kan seperti itu. Orang berkuda. Bandingkan dengan orang berundang. Bantu undang. Sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, paruh hayi keluar, basah badan terus. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Mohamad Agim di usia 56 tahun dengan saya endurance kami di mana nama daerahnya, di WDO Okuran. Agim Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun, kami berkuda bareng Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Aku pakai cik tadi disuruh push up 10 kali, taluk dia sudah tu sakit seminggu. Sakit dah, push up sudah tu damam seminggu. Lima sakit coronanya. Gara-gara push up. Wahai hamba-hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu tak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Cuma buat PT itu Pak. Buat yang sederhana sajalah. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan lo di situ. Tidak usah ke situ lah. Ya, sudahlah. Jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih.
Nggak usah pula kita harus belajar itu. Nanti pas waktunya nanti gampang cepat belajarnya insya Allah Taala. Nah, yang lain-lain itu nanti. Yang penting fisiknya harus sehat, harus tegak, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibadah Allah yang kami muliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, staminanya lebih fit, lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa terisi. Dan ketika hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Barana hebatnya virus tua, virus corona itu orang tua. Tibola corona tu akan taluk dia tu. Panjang aja langsung Jawa tu. Sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran. Dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat. Anak muda rajin puasa sunat. Anak muda Senin Kamis. Senin Kamis. Ini besok tanggal 9, 10 Muharram puasa. Kalau tak bisa 10, tanggal 10, 11 puasa lah. Habis itu lanjutkan dengan puasa fid, yaitu tanggal 13, 14, 19 Muharram puasa lah. Lanjutkan Senin Kamis. Lihat hasilnya, engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat. Imunmu, darah putihmu akan terkuat insyaallah taala. Ya. Baik, ini urut-urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jalan. Biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan. Biasakan kita akrab kembali makan pisang. Yang alam-alam tak semuanya. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita harus bisa makan apa saja. Makan jagung, oke. Makan umi, boleh. Makan tahu, alhamdulillah. Makan pisang, mantap. Kalau kurma, harganya mahal, payah didapat. Kau bisa awak tanam menancak bana, kau indah, ayang andolah. Yang anda boleh dimakan tu kayu juga batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak lakukanlah. Wallahi antum akan paham. Nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang antum akan paham yang dikatakan oleh Usma dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Saya laki-laki jalan keluar pakai payung dan matahari. Cemen dalam motor di AC. Pakai Honda. Oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus berkendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Gitu. Tidak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oi, saya persiapan. Oi, tak usah. Antum saja. Saya persiapan waang jalan orang. Banyak wadah. Ang tenggen, ketik tenggen, itulah menang aja kayak kajian ceramah akhir zaman. Mau diang jadinya.
sangtang. Kan itu kecil orang jadinya. Yang disalahkan pengajian, padahal cara awak yang salah. Persiapan saja lah hantu-hantu, saya sudah tuh. Makanya harus semua bunyi-bunyikan kembali. Termasuk dengan saya anjurkan kalau ada punya duit, ayo sekarang menabunglah untuk emas, menabunglah untuk emas. Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 makin getol saya anjurkan, ayo menabung untuk emas. Nanti emas akan sangat mahal. Harga uang angka dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu, Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti emas setinggi langit para guna kini, ya kan? Saya dulu anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai di foto lalu umumkan di grup? Woi, aku sudah mulai. Itu apa? Nah, gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni malik, habis amblas. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insya-Allah ta'ala. Kenapa saya tidak mengatakan persiapkan duit? Karena mungkin saja untuk yang satu ini yang terakhir itu tidak banyak orang yang bisa. Kini ku bisa beli makan seluruh wah. Pak lu cari kemana bawangnya tapi tidur kini. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi corona tapi lu selesai corona awal. Nah, kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ini yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan itu waktunya cukup insyaAllah. Waktunya cukup. Kalau ternyata Mardiku mengatakan bisa jadi November nanti Amerika membatalkan pemilihan presiden di negaranya dengan alasan negara sedang darurat perang, maka berarti saat itu mungkin saja perang sudah terjadi di mana-mana. Ketika perang sudah terjadi di mana-mana, berdampak kepada Indonesia. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat di dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing. Ya, bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas, Pak. Antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO, maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peranan kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju, maju kita. Stop, tahan diri, tahan diri, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar nak taruh lede ya Rasulullah di muka matodin bila disiksa. Di muka matodin Ammar bin Yasir, "Le ya Rasulullah, izinkan aku nak nyambung bahasa Islam gua kalau hendak untuk menolong Islam." Indah Umar, tidak kini dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin menghunus pedangnya. Tahan, beca. Dan ini kata Rasul. Dan kini, siapa ala kalian? Begitulah ulama. Ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sebagaimana ulama warathul anbiya, bukan ulama kan. Betul-betul ulama, mereka harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Begitu. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ya, kalau perlu sebentar terasa memang harus begitu biar penasaran, nanti nyambung lagi.